Malam adik-adik, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya nih adik-adik di rumah? Semoga kabar adik-adik semua tetap dalam keadaan sehat ya adik-adik. Kalaupun ada adik-adik yang sakit, kalian doakan semoga adik-adik bisa cepat sembuh. Nah, pada pagi hari ini kita akan ibadah impa bersama lagi melalui YouTube. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, jangan lupa kita saat teduh dulu ya adik-adik. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, teman-teman dan kakak lain, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Tuhan, saat ini kami mau memulai ibadah sekolah minggu. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir agar lancar. Berkati kakak lain serta teman-teman yang melayani ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Mazmur 25 ayat 8. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sekarang kita waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan kalau pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu sudah boleh diberikan hari yang indah, sehingga kami boleh bangun pagi dan kami boleh mengikuti ibadah online melalui YouTube ya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami biar apa yang keluar dari mulut hamba boleh seturut dengan kehendak dan firman-Mu. Tuhan Yesus juga memberkati adik-adik yang berada di rumah. Siapkan hati dan pikiran kami agar kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari Matius 20 ayat 1 sampai dengan 16. Matius di perjanjian mana adik-adik? Perjanjian baru. Ya, perjanjian baru. Kalau di Alkitab Kamerin itu di halaman 25. Mungkin nggak sama, tapi bisa beda 1 atau 2 halaman. Ya, adik-adik boleh dipersiapkan, boleh dibuka Alkitabnya. Matius 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Kalau sudah dibuka semua Alkitabnya, Kamerin baca, adik-adik menyimak di rumah masing-masing. Ya, oke. Kamerin mulai ya. Kamerin mulai dari hitungan 1, 2, 3. Perumpamaan tentang orang-orang yang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu, ia mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Ayat 5, kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula, lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika malam hari, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Pergilah
pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka yang menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungguh-sungguh kepada Tuhan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku bermurah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Nah, adik-adik, sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Nah, adik-adik, bacaan kita pada pagi hari ini tentang seorang tuan yang mempunyai kebun anggur. Siapa di sini pernah lihat kebun anggur? Nah, kalian pernah lihat anggurnya enak. Ada yang anggur tuh ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya merah, ada yang warnanya hitam. Apalagi kalau anggurnya nggak berbiji, wah enak banget deh, pasti manis. Nah, adik-adik, cerita kita pada pagi hari ini adalah seorang tuan yang mempunyai kebun, ya, kebun anggur yang luas. Nah, tentunya kebun anggur ini kan kalau dia waktunya berbuah dia harus dipetik dong. Nah, pasti di mana seorang tuan punya kebun, dia bisa mungkin melakukan sendiri, tetapi dia mau mempekerjakan orang untuk mengambil anggur-anggurnya ini. Anggurnya mungkin nanti akan dijual kembali, apakah dijual ke pasar atau dijual ke supermarket. Nah, si tuannya ini dia mempunyai mandor. Mandor ini biasanya mungkin biasa kita sebut orang yang suka mengawasi, orang yang mengawasi bekerja di lapangan. Jadi kata tuannya bilang gini, ayo Pak Mandor, katanya, cari orang-orang yang bekerja mau petikin buah anggur, kata gitu. Nanti kalau mereka sudah ada orang pekerjanya, digaji ya orangnya gitu. Digajinya, kami kasih contoh, kalau zaman dahulu itu 1 dinar itu sama mungkin boleh dibilang sama dengan 1 ekor domba. Tapi susah kita ya. Sekarang contoh lah misalnya, kalau bekerja di kebun anggur saya, kamu 1 hari kerja saya gaji misalnya 100.000 contohnya gitu ya, contohnya adik-adik ya. Jadi ayo cari pekerja, orang yang mau bekerja di ladang untuk metikin anggur, pokoknya sehari dibayar 100.000 katanya gitu. Oh, seneng dong. Pada saat itu kan orang-orang mereka belum punya pekerjaan, mungkin adik-adik, oh ya saya mau gitu. Akhirnya yaudah daftar kata gitu. Akhirnya datanglah orang-orang untuk bekerja memetik anggur di ladangnya si tuan ini. Udah mereka mulai bekerja dari pukul sekitar 5 subuh tuh udah oke, didaftarin, oh ada 10 orang ya kan. Udah mulai kerja tuh adik-adik, karena kebun anggurnya luas berarti kan membutuhkan pekerja yang juga cukup lumayan banyak gitu kan. Udah mulai bekerja lah orang-orangnya. Nah, terus berjalannya waktu, tiba-tiba si tuannya ini dia pergi ke salah satu tempat gitu kan. Dilihatlah mungkin di pasar, mungkin ada pemuda-pemudi yang mungkin saat itu dia juga nggak bekerja. Ditanyalah sama tuannya, hei kalian kok nggak bekerja, katanya gitu. Iya Pak, katanya, saya soalnya nggak punya pekerjaan, nggak ada orang yang mau ngupah saya. Pergilah kamu, katanya, saya punya lahan anggur, kamu pergi ke sana, kamu datang ke mandor saya bilang, saya yang suruh kerja. Oh senang dong, wih baik-baik Pak, gitu. Pergilah si orang ini, pemuda-pemuda ini ke mandor yang sudah ditunjuk sama si tuannya. Akhirnya mulailah dia bekerja. Tambah lagi mungkin 10 orang adik-adik. Terus si tuannya ini pergi lagi ke satu tempat. Dilihat lagi nih adik-adik, mungkin sekitar pukul 5 sore lah. Si tuannya ini orangnya sangat bermurah hati ya ternyata. Terus dia lihat gini, ini ada lagi nih pemuda-pemudi yang pada cuma duduk-duduk doang, katanya gitu, nggak kerja. Itu ke orang sama tuannya, hei kamu nggak kerja, katanya gitu. Iya Pak,
soalnya saya nggak punya pekerjaan, nggak ada orang yang mau ngegaji saya, jadi saya bingung mau kerja di mana. Tuannya bilang, pergilah, pergi deh ke kebun anggur saya, kamu jumpai nanti mandor saya bilang, saya yang suruh kalau kamu untuk bekerja di kebun anggur saya. Wah, terima kasih ya Pak, baik-baik saya mau pergi ke kebun anggur. Jadi mulailah dia bekerja lagi. Mungkin ada sekitar 10 orang adik-adik pada saat itu. Jadi ada 3 kelompok tuh. Ada yang mulai orang kerja dari pagi hari, dari jam 5 subuh. Lalu ada orang yang mulai bekerja dari siang jam 12. Terus ada orang yang mulai bekerja dari jam 5 sore gitu. Nah, orang bekerja kan ada waktunya adik-adik, nggak bekerja selama 24 jam kan gitu. Nah, jadi mulailah mereka bekerja dari jam 5, jam 12 sampai jam 5 sore mereka mulai bekerja. Nah, mungkin adik-adik pada saat itu selesai waktu bekerja mungkin ya, ini mungkin sekitar jam 7 sore atau jam 8 malam gitu. Jadi waktunya lah mereka beristirahat untuk berhenti bekerja, dilanjutkan lagi nanti di hari besoknya. Nah, tuannya bilang nih, si tuannya ini yang pemilik kebun anggur bilang sama mandurnya, udah stop katanya, sekarang waktunya penggajian. Wah, pasti seneng nih kalau udah waktunya gajian, pasti terima duit kan adik-adik. Jadi bilang gini, udah panggil orang-orang yang tadi bekerja, sekarang dibayar semua sesuai dengan kesepakatan kita bahwa kalian akan dibayar selama 1 hari itu 100.000 katanya gitu kan. Udah dipanggil, di absen ya adik-adik. Yang datang tadi jam 5 subuh, misalnya ada si Ari, si Budi, si siapa lagi, macam-macam, dibayar 100.000 semuanya. Nggak ada yang berkurang dari nilai yang sudah disepakati ya. Panggil lagi yang mulai kerja tadi jam 12 siang. Oh, ada si Dedi, ada siapa lagi, misalnya ada si Dodi, macam-macam lah. Panggil 10 orang lagi, bayar gaji 100.000. Panggil lagi yang tadi mulai kerjanya jam 5 sore. Oh, ini ada siapa lagi? Dipanggil namanya. Oh, ada si Tuti, ada si Tini gitu. Adik-adik kan contohnya dibayar semua 100.000 seorang. Semua dibayar sesuai dengan kesepakatan yang disepakati oleh tuan dengan mandornya, dan mandornya menyampaikan lagi kepada pekerja-pekerja itu. Tahu nggak adik-adik apa yang terjadi? Mereka senang dong terima duit. Wah, dapat duit, dapat gaji hari ini, saya bisa makan, bisa beli sesuatu untuk kebutuhan hidupnya mereka. Tapi tahu nggak adik-adik apa yang terjadi? Orang yang bekerja dari jam 5 subuh, dia ngegerutu. Dia marah sama mandornya, sama tuannya, bilang gini, "Loh, Tuan," katanya, "saya ini kerja dari jam 5 subuh loh. Saya capek," katanya. "Dari mulai matahari terbit sampai matahari tenggelam, saya cuma dibayar 100.000. Sementara orang yang datang jam 12 siang, orang yang datang jam 5 sore, dibayarnya juga sama, 100.000. Nggak adil dong," katanya. "Saya udah sampai keringetan, udah sampai kena matahari, mungkin kulitnya udah sampai gosong, hitam. Saya dibayar juga 100.000, ini nggak adil," katanya. Marah dia adik-adik, orang yang mulai bekerja dari jam 5 subuh. Kok sama saya bayarnya? Harusnya beda dong. Kalau saya 100, mungkin saya 300. Terus apa adik-adik tuannya bilang gini, "Loh, apakah saya menyalahi aturan? Kan kesepakatan kita, saya bayar kamu selama 1 hari 100.000. Apakah saya mengurangi hak kamu atau menyalahi aturan? Kecuali mungkin kalau janjinya 100.000, saya bayarnya 50.000. Kan enggak. Perjanjian kita kan sehari 100.000. Saya nggak ngurangin loh haknya. Terus kamu mau marah sama saya kenapa? Ini kan hak saya, ini kan lahan saya, ini kan kebun anggur saya. Suka-suka saya dong," katanya. "Saya mau membayar orang yang datangnya jam 5 sore atau jam 12 siang lebih daripada itu juga hak saya dong. Kan yang punya lahan saya, yang punya kebun anggur saya. Lalu kenapa? Kamu pantaskah iri hati kepada saya? Kamu pantaskah iri hati kepada pekerja-pekerja yang lain?" Terus dia bingung. Ya kalau pikir dalam hatinya, ya juga ya, orang dibayarnya juga nggak lebih dari perjanjian, kan dibayarnya janji tadi 100.000 dalam hatinya nih adik-adik. Terus dia kesel gitu. Kalau gitu mah gua nggak kerja dari jam 5 subuh, katanya gitu. Betul dong adik-adik, yang punya hak adalah yang punya lahan, yang punya kebun anggur, dan yang terutama
si tuan yang pemilik kebun anggur ini, dia tidak menyalahi aturan. Dia hanya mempunyai hati yang murah. Dia mempunyai hati yang tidak iri, mempunyai hati yang mengasihi kepada semua orang, kepada orang-orang yang mau bekerja. Dia tidak memandang orang ini bekerja dari jam 5 subuh, dari jam 12 siang, dari jam 5 sore. Sesuai kesepakatan, mereka bekerja dibayar 100.000. Tidak menyalahi aturan. Dia mempunyai hati yang baik. Gitu kan adik-adik? Nah, akhirnya pulanglah semua pekerja ini. Ada yang pulang dengan hati yang iri, ada yang pulang mungkin dengan hati yang gembira, ya kan? Wah, aku senang nih dapat 100.000, bisa makan, bisa beli beras, mungkin adik-adik pada saat itu bisa beli ikan, bisa beli lauk buat anak aku, gitu kan? Gitu. Nah, pelajarannya apa adik-adik? Berhakkah kita mempunyai hati yang iri kepada sesama? Tuhan aja mengajarkan kita melalui topik pembicaraan pada hari ini. Adik-adik tahu nggak siapa contoh dari pemilik lahan ini? Adalah Tuhan Yesus. Ya, dia menaruh hati yang baik, dia menaruh hati yang menaruh hati baik kepada semua orang. Dia tidak memandang bulu gitu loh, tidak memandang orang ini rambutnya lurus, orang ini dari suku Batak, orang ini dari suku Jawa, saya mau mengasihi aja orang-orang yang rambutnya gondrong, saya mau mengasihi orang-orang yang matanya belum. Enggak. Tuhan mengasihi, mengajarkan kita mengasihi semua orang, mengasihi anak-anak yang tidak satu suku dengan kita, mengajarkan mengasihi kepada teman-teman kita yang mungkin kurang beruntung. Kurang beruntungnya dalam arti kata, contoh kita melihat teman kita misalnya kakinya kurang sempurna atau tangannya tidak sempurna. Tuhan tidak mengajarkan itu adik-adik. Tuhan mengajarkan kepada kita semua mengasihi. Tidak boleh punya iri hati. Iri hati, misalnya contoh adik-adik di sekolah. Tuhan, aku udah belajar pagi, siang, malam, udah ngikut bimbel, tapi kok nilai matematika saya masih 5. Nah, kepandaian itu adalah pemberian dari Tuhan. Apakah adik-adik sebelum belajar sudah berdoa, setelah belajar berdoa, mau ujian berdoa? Apakah adik-adik sudah minta itu kepada Tuhan? Itu adalah pemberian dari Tuhan. Kekayaan, kepandaian, kepintaran, pemberian Tuhan. Bukan papa mama atau om tante yang kasih, atau adik atau kakak kita. Bukan. Datangnya semua dari Tuhan. Tuhan mengajarkan kita melalui firman Tuhan pada pagi hari ini adik-adik. Kita harus berbelas kasihan, tidak boleh iri hati, harus mempunyai hati yang baik kepada semua orang, kepada teman-teman kita. Baik di sekolah dia yang mungkin prestasinya tidak sebaik kita harus merangkul, kita harus berbaik hati, kita harus berbelas kasih. Karena Tuhan tidak mengajarkan itu. Tuhan mengasihi semua miliknya, Tuhan mengasihi semua ciptaannya. Ya, adik-adik, melalui bacaan kita pada pagi hari ini, mari Kak Merlin mengajak adik-adik di rumah, kita mempunyai hati yang rendah, hati kepada sesama, dimanapun kita berada. Di tengah lingkungan keluarga, di tempat kita bermain, di tempat kita kursus, di tempat kita bermain di rumah, dimanapun. Lihat Tuhan, dia tidak membedakan yang bekerja pagi, siang, dan sore. Dia semua berikan sama haknya. Tuhan juga memberikan haknya sama kepada kita. Asalkan apa adik-adik? Kita berhak menerima kemurahan dari Tuhan, asalkan kita mengikuti akan perintah dari Tuhan Yesus. Apa aja sih perintahnya? Salah satunya adalah pagi hari ini mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Siapa di sini yang masih suka absen ikut ibadah? Kadang-kadang malas tuh ibadahnya soalnya belum tatap muka. Bukan kemauan kakak layan ataupun kemauan orang tua ataupun kemauan Pak Pendeta atau majelis, bukan adik-adik. Ini semua karena pandemi. Ya, ada waktunya nanti kita akan kembali beribadah di gereja, kita bisa bertatap muka tentunya setelah wabah ini, virus ini pergi dari muka bumi, dan sehingga kita semua bisa kembali berkumpul, beribadah bersama-sama kembali di gereja. Kami menghimbau, tetaplah setia, tetaplah menjadi pengikut Kristus yang setia, tetap berdoa, tetap mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak melalui
Zoom di minggu kedua dan juga di minggu pertama dan ketiga dan keempat dan kelima melalui YouTube. Setia dalam Tuhan, Tuhan pasti akan memberkati adik-adik dimanapun adik-adik berada. Haleluya. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Adik-adik lipat tangannya semua, tutup mata, Kamarin akan berdoa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan kalau pada hari ini kami sudah boleh memuji, membesarkan nama Tuhan, dan kami juga boleh sedikit mendengarkan dari firman Tuhan. Biarlah firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini Tuhan boleh menjadi rema, dan kami boleh menjadi pelaku Kristus dimanapun kami berada. Dimanapun Tuhan tempatkan kami, di tengah keluarga, di tengah lingkungan kami sekolah, di tempat kami bermain, di tempat kami kursus Tuhan. Tuhan mau menolong kami, ajari kami agar kami boleh mempunyai hati yang baik, hati yang rendah hati kepada sesama, tidak boleh iri, hati yang saling mengasihi kepada teman-teman, kepada orang tua, kepada kakak dan adik. Tolong kami ya Tuhan agar kami boleh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan Yesus, dan juga membanggakan papa mama, membanggakan kakak dan juga adik kami. Tuhan Yesus juga menolong kami dalam kami melakukan pendidikan. Berikanlah kami kepandaian agar kami boleh menjadi anak-anak yang berprestasi di sekolah ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Berkati juga akan orang tua kami di rumah, untuk papa dan mama. Berikanlah mereka kekuatan, kesehatan, dan juga berkat yang melimpah. Berkati juga akan kakak-kakak layan ya Tuhan, dimanapun kakak-kakak layan saat ini berada, dan juga yang saat ini bertugas pada hari ini. Tuhan Yesus menolong kami semua ya Tuhan, agar kami boleh tetap setia menjadi pengikut Kristus dimanapun kami berada. Tuhan, kami mau menyerahkan akan kehidupan kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati juga Bapak Pendeta Teddy beserta dengan ibu dan juga anak-anak dan juga cucu ya Tuhan. Berkati mereka, akan berikan mereka kekuatan, kesehatan, dan juga pelayanan yang baik ya Tuhan. Untuk Bapak Pendeta agar boleh melalui pelayanan Pak Teddy boleh semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, inilah doa syafaat kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang baik mau mendengar akan seru dan doa kami, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam amplop dan diberikan kepada mama atau papa untuk dibawa ke gereja. Atau bisa juga ditransfer ke rekening kas jemaat di Bank BCA nomor 5725568247 atas nama Betty Matilda Manu atau Nelson Ede Hutasoid. Jangan lupa ya adik-adik, jikalau adik-adik ingin mentransfer atau memberikan amplop ke gereja, jangan lupa ditulis namanya ya. Kalian juga mau mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak dan adik-adik yang telah melayani dan berpartisipasi pada minggu hari ini. Dan ibadah minggu pelayanan anak tanggal 28 Maret 2021 akan dilaksanakan melalui YouTube. Terima kasih adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas persembahan yang telah kami berikan. Tuhan, berkatilah persembahan ini agar bisa digunakan sebaik-baiknya Tuhan untuk urusan dan kepentingan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan ini Tuhan yang sudah kami berikan agar dalam nama Tuhan Yesus persembahan dapat dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Amin. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus namanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus namanya. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini
Kemarin menghimbau kembali kepada adik-adik, tetaplah setia dan tetaplah mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak melalui streaming YouTube dan juga melalui Zoom di minggu kedua. Ya, adik-adik, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah menolong kami dan melindungi kami mulai dari pagi hari hingga saat ini. Dan saat ini Tuhan, kami akan menutupi ibadah. Kiranya Tuhan Yesus menolongkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan Yesus Kristus akan menyertai adik-adik dari sekarang, saat ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin.